Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan LMS Garuda untuk SMP IIPS Al-Izah Kota Batu. Jadi LMS ini diperuntukkan untuk calon siswa atau calon santri di tahun pelajaran 2025-2026. Jadi sebelum mereka masuk ke kelas, maka ada semacam pramatrikulasi untuk persiapan pada saat sudah masuk ke kelas. Oke, langsung saja. Jadi tutorial ini menggunakan aplikasi LMS yang sifatnya online. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya kalau online itu berarti membutuhkan internet ya. Ya, semoga saja nanti selalu dimudahkan dan diperlancar gitu ya untuk koneksi jaringan internetnya. Oke, langsung saja kita buka browser. Ya, di sini saya menggunakan Chrome. Ya, jadi di sini kita gunakan Google Chrome. Jadi boleh menggunakan browser apapun ya. Kalau yang menggunakan MacBook itu bisa menggunakan Safari ya atau yang lainnya. Intinya kita membuka browser untuk membuka link. Nah, linknya ada di sini. Ketikkan saja di browsernya Al-Iza, mohon maaf, akademik, ya akademik strip aliza.sch.id garis miring LMS ya. Jadi seperti ini. Terus kemudian tinggal di enter saja. Ya, nanti akan muncul tampilan awal LMS-nya yaitu Learning Management System SMP IPS Alizah Batu. Nah, di sini anak-anakku sekalian, kalian nanti akan mendapatkan username dan password untuk login ke LMS-nya. Nah, nanti username dan password akan dibagikan di grup WhatsApp. Oke. Selanjutnya nanti kita masukkan ya di sini ya. Ini saya kasih contoh, misalkan namanya Fulana, gitu ya. Terus kemudian nanti passwordnya biasanya menggunakan nomor peserta atau nomor registrasi pada saat pendaftaran di Aliza. Oke, kita contohkan saja di sini. Masukkan passwordnya dan terus kemudian tanda centang login GPT-nya ini dihilangkan dulu ya karena kita akan ke LMS-nya, ke Learning Management System-nya. Artinya di sini kita mau belajar dulu, kita mau lihat materinya dulu sebelum kita nanti ujian. Nah, kalau nanti sudah ada pengumuman ujiannya, maka ini nanti tinggal dicentang saja. Ya, oke. Untuk saat ini kita hilangkan centangnya karena kita akan menuju ke LMS-nya. Oke, klik login, tuh ya. Dan eh, kalau yang menggunakan HP, ya berarti ukurannya tampilannya itu lebih kecil ya. Jadi tampilan HP selayar HP. Ya, saran saya yaitu silakan gunakan laptop boleh, menggunakan tab juga boleh ya, supaya lebih mudah, lebih terlihat materinya. Nah, di sini sudah masuk ke halaman awal ya, siswa. Di sini namanya Fulana ya. Terus kemudian nanti akan ada nomor ya, nomor pesertanya nanti ya, nomor induknya. Terus kemudian di sini juga tertera kelasnya. Ya nanti
kelas-kelasnya akan dibagikan dan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Oke, tampilannya seperti ini di menu utamanya. Oke, di situ ada menu utama, ada info atau pengumuman dan jadwal. Ya, jadwal. Jadi di sini nanti per harinya akan ada jadwal yang diinformasikan kepada calon santri ya atau calon siswa ya. Yaitu jadwal hari ini misalkan hari Rabu ya, hari Rabu ya, pukul 7.30 kurang lebih sampai pukul 8.17 ya, itu nanti ada mata pelajaran matematika. Nah, ini singkatan ya. Terus kemudian ada info pengumuman. Jadi nanti dicek terus ya info dan pengumumannya dan apa namanya berita-berita agar tidak terlewat kegiatannya gitu ya. Jadi harus update lah minimal 2 hari sekali. Ya dicek-cek aja. Oke, kita lanjut ke menu utama. Jadi di menu utama ini ada beberapa menu sub lagi. Di sini ada jadwal pelajaran, ada materi, ada tugas, ada ujian atau ulangan, ada nilai hasil, ada absensi dan catatan guru. Ya, tapi yang terpenting untuk saat ini adalah yang perlu kalian ketahui jadwal pelajaran, materi, tugas, ujian ulangan, nilai hasil. Ya, mungkin catatan guru boleh lah kalau nanti apa namanya ada yang harus diberi apa namanya catatan-catatan khusus. Kita lanjut ke jadwal pelajaran ya. Jadi di sini Fulana ini ada di kelas Projadi A. Jadi hari Senin itu ada matematika, Selasa matematika, Rabu matematika, Kamis ada IPS, Jumat ada bahasa Inggris, Sabtu ada informatika. Nah, ini salah satu contohnya saja ya, yang nanti akan disesuaikan sesuai dengan mapel-mapel yang akan diajarkan di matrikulasi. Oke. Terus kemudian ini kita kembali ke beranda lagi ke menu utamanya. Nah, ini ke materi. Oke. Kita klik materinya. Nah, di sini sudah ada materi sesuai dengan jadwal tadi. Jadi di jam pertama itu 2 menit ya. 2 menit itu istirahat, yaitu untuk persiapan saja. Terus kemudian yang keduanya kurang lebih 45 menit ya. Itu materinya. Nah, ini kebetulan langsung ke bab 2 ya. Ya, dan di mata pelajaran matematika di mana pengajarnya ada Ustadz Azrul, kelasnya Projadi A. Nah, kok langsung ke bab 1 ke bab 2? Karena bab 1 sudah terlewati ya, sudah dianggap saja sudah dijalankan. Jadi di sini di sini kita bisa melihat materi terdahulu. Ya, jadi misalkan oh kemarin Senin ya, saya belajar matematika bab 1 dan itu sudah selesai. Nah, di sini nanti akan terrecord bahwasanya di sini ada tulisan bab 1, misalkan babnya pengenalan rumus aritmatika dan itu ternyata sudah selesai. Jadi kalian sudah menganggap bahwa materinya sudah selesai. Nah, di situ nanti akan ada nilai atau catatan dari guru ya. Misalkan nilainya 100. Terus kemudian catatannya adalah bagus, tingkatkan lagi. Ya, berarti artinya kalian sudah memahami bab 1, yaitu pengenalan rumus aritmatika. Nah, ini salah satu contoh di bab 1 yang sudah terselesaikan. Oke, lanjut. Nah, karena bab 1 sudah selesai, sekarang ke bab 2. Ya, jadi ini ada tulisannya belum selesai. Ya, berarti kita langsung klik saja. Ini bab 2. Nah, ini materinya adalah operasi hitungan bilangan bulat. Ya, jadi di sini nanti akan ada materi. Silahkan kalian bisa baca, kalian bisa pahami, nanti didampingi sama pengajarnya. Ya.
Nah, terus kemudian materi ini bisa di-download ya. Jadi bisa di-download. Materi ini bisa di-download. Nah, ini ada file pendukungnya. Silahkan ini diklik saja ya. Diklik saja, terus kemudian nanti kalian bisa download di sini ya. Nah, ada tulisan download, di-download saja supaya nanti apabila kalian tidak terkoneksi internet, itu masih bisa belajar, masih bisa melihat file materinya. Nah, di sini ya, ini sudah sama dengan tadi yang ada di tampilan sini. Nah, tinggal nanti jangan lupa ya, harus di-download saja supaya filenya bisa dipelajari secara offline. Gitu ya. Oke. Untuk saat ini tidak perlu ada kirim-mengirim catatan atau tugas, biarkan saja nanti menunggu instruksi dari pengajarnya, guru atau ustadz-ustadzahnya. Nanti apabila kalian sudah memahami, benar-benar memahami, langsung bisa ditulislah di sini hasil materinya apa. Misalkan kalian ketik materinya mudah dipahami. Nah, terus kemudian diklik kirim. Nah, itu nanti akan dibaca oleh gurunya, gitu ya. Oke, lanjut kita kembali karena kita sudah belajar materinya. Nah, di sini ada penugasan. Ya, di tugasan ini kita klik saja. Nah, ditugas di hari Rabu ya. Jadi ini 24 jam. Jadi di hari Rabu kalian bisa kerjakan ya. Oke. Jadi kita langsung klik saja tugas bab 2 ya. Klik aja. Nah, di sini langsung ada beberapa soal yang harus dikerjakan. Nah, pengerjaannya ini itu bisa dikerjakan di lembar kertas ya, kemudian difoto ya, atau bisa diketik di Microsoft Word ya, kemudian simpan filenya tadi ya dengan nama kelas, atau contohnya di sini adalah Fulana garis bawah Projadi A. Kemudian tinggal kalian upload ya di sini ya, tinggal tambahkan file. Nah, nanti cari file yang tugasnya tadi, tinggal nanti diupload kemudian dikirim. Ya, atau juga kalian bisa langsung mengerjakan. Ya, mengerjakan misalkan ini soalnya ya. Terus kemudian kalian kerjakan langsung di sini. Nah, jawaban misalkan gitu ya. Jawaban nomor 1 adalah ya, kalau gurunya meminta runtut untuk penulisan penyelesaian langkah-langkahnya, maka silakan diketik atau ditulis secara lengkap ya. Misalkan 5 dikurangi berapa itu? 6 dibagi min 3. Nah, berarti artinya yang di dalam kurung kurawal itu maka harus didahulukan dulu. Berarti 5 dikurangi berapa itu? 6 bagi minus 3. Berarti minus 2. Ya. Nah, ini ya. Berarti min 2 gini ya. 6 dibagi min 3. Nah, terus kemudian langkah selanjutnya berarti 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan berapa? 3.
Gini ya, ini misalkan ya, contohnya kalau kalian mau mengerjakan langsung di apa namanya, di sini di webnya ya. Ya, oke. Terus kemudian baru nanti ke soal 2 ya. Nah, misalkan soal 2 ini jawabannya berapa gitu ya. Oke. Berapa misalkan berapa itu? 92 buah mangga. Nah, oke lah. Nanti bisa misalkan ini 13 gitu ya. Nah, nanti langsung ditulis di sini, kemudian baru dikirim. Nah, gitu ya. Jadi pastikan dulu kalian apa namanya mengerjakan di mananya. Ya, kalau di kertas secara manual ditulis pakai ballpoint gitu, difoto, terus kemudian diupload ya, diupload ke sini ya, ditambahkan file sini. Atau kalau diketik di Microsoft Word atau di apa namanya eh, Notepad gitu ya, ya terus kemudian disimpan dengan nama file yaitu nama awal saja, terus kemudian underscore kelas ya gitu. Oke, terus kemudian kita ke ujian atau ulangan. Nah, kalau menu ujian ulangan ini, ya ini nanti akan ada pengumuman informasi lebih lanjut lagi. Jadi kalau di sini karena tidak ada atau belum ada apa namanya ulangan atau ujian, maka tidak ada jadwalnya ya. Jadi tidak bisa dikerjakan ya karena tidak ada jadwalnya gitu ya. Nanti kalau ada informasi dari pengajarnya, dari ustadz-ustadzahnya, minggu depan ulangan bab 2. Nah, nanti kalian bisa lihat cek di CBT-nya sini ya, di ujian atau ulangan. Oke, selanjutnya ke menu nilai hasil. Nah, di nilai hasil ini karena kemarin dianggap kalian sudah menyelesaikan bab 1 ya. Jadi sudah ada nilainya 100 ya untuk si Fulana ini. Terus kemudian catatan gurunya adalah bagus, tingkatkan lagi. Nah, di sini ada nilai hasil tugas ya. Nah, untuk di bab 1 ya menurut rumus aritmatika. Ini tidak ada nilainya, ya tidak ada catatan gurunya karena gurunya belum memberikan nilai. Ya, tapi di sini sudah tercatat bahwa sudah dikerjakan tugasnya, tapi belum apa namanya dinilai gitu ya, seperti itu. Nanti akan ada informasi dari gurunya kalau misalkan disuruh apa namanya mengupload ulang tugasnya atau nanti apa namanya ada apa namanya penugasan-penugasan lainnya. Nah, seperti di sini juga ya. Ya, ini karena belum dinilai oleh gurunya, maka tidak ada nilai yang muncul. Kalau sudah dinilai gurunya nanti akan muncul nilainya. Oke, ini juga gitu. Jadi nilai hasil ulangan karena belum ada ulangan atau ujian, maka tidak ada penilaiannya di sini. Gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Terus kemudian, oke, absensi nanti sama guru gurunya ya, guru pengajarnya, ustadz-ustadzanya nanti di absen sama gurunya. Di sini ada catatan guru, ini catatan guru khusus. Jadi nanti akan ada apa namanya? Entah itu saran atau entah itu teguran, peringatan ataupun sanksi. Nah, untuk matrikulasi ini kemungkinan apa namanya? Masukan-masukan yang sifatnya positif. Ya, teguran ya kalau bisa nggak ada teguran ya. Siapa tahu nanti pada di Zoom ternyata nggak ada ya main sendiri ya gitu ya. Harapannya fokus kalau udah saat pembelajaran dimulai. Seperti itu ya. Jadi ini eh, menu-menu yang ada di LMS ya Learning Management System yang bisa diakses untuk mempermudah pembelajaran
pra matrikulasi Projadi di SMP Al-Iza, khususnya yang perempuan, IPS, tahun ajaran 2025-2026. Itu ya. Insya Allah akan dipermudah kalau pun ada permasalahan atau informasi yang ingin diketahui lagi, bisa nanti menulis komentar di sini ya. Silakan nanti tulis komentar, bisa disampaikan dan nanti akan ditanggapi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.